Shalom. Puji nama Tuhan, adik-adik kelas tunas remaja dan pelajar yang mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Siapkan hatinya untuk mengikuti ibadah. Kita menyanyikan pujian. Ku datang Tuhan, temukan wajahmu dengan hati yang tulus. Temukan wajahmu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Tuhan, temukan wajahmu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, selamanya bagimu pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, selamanya bagimu pujaanku selama-lamanya. Mau menyembah. Kita berdoa dan bersyukur Tuhan kami Yesus Kristus pada saat ini Tuhan telah menolong kami. Tuhan, kami beribadah, adik-adik kami kelas tunas remaja dan pelajar yang mengikuti ibadah pada saat ini, Tuhan terus menolong mereka, Tuhan mengurapi mereka, Tuhan memberkati mereka. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, adik-adik, kita saat ini kita berdiri mengumpul muliakan nama Tuhan, kita memuji dan bersorak-sorai kita menyatakan pujian kita. Kami yang telah ditebus oleh darah yang tulus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang tulus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai ke tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami akan pergi, dimanapun kami berdiri, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami kan pergi, dimanapun kami berdiri, di situ pasti
bersamamu, sebab sungai sukacitamu ada dalam mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku terus, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku terus, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku terus. Haleluya. Nama Tuhan, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian seperti wanita mengurapi. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki, demikian hidupku mau mengasihi. Yesus sudah memberikan seperti wanita menangis di bawah kaki, demikian hidupku mau mengasihi. Yesus sudah baik bagi sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia melayanimu, tetap setia melayanimu, tetap setia melayanimu. Baik adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang sebelumnya itu mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami percaya setiap pujian dan penyembahan kami tadi boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau mengurapi kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, memberkati adik-adik yang ada di rumah yang menyaksikan juga, biarlah mereka diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, tunas remaja dan kelas pelajar, kita bertemu kembali nih. Gimana kabarnya? Tentunya Kak Atli harap adik-adik semuanya mengalami sukacita, memiliki kabar yang baik, tentunya karena kasih Tuhan yang selalu menyertai setiap kehidupan kita. Kak Atli mau nih saat hari ini kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kak
Karena firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan baru dalam setiap kehidupan kita. Nah, minggu lalu kita sudah belajar di mana kelahiran Tuhan Yesus turun ke dunia ini sebagai Immanuel yang selalu menyertai setiap kehidupan kita. Pada waktu Tuhan Yesus lahir, ada orang-orang Majus datang kepada mereka. Kita akan belajar dari orang-orang Majus ini. Ketika datang kepada Tuhan Yesus, dia mempersembahkan yang terbaik, mempersembahkan yang berkenan kepada Tuhan, yang disukakan oleh Tuhan. Apa? Ayo mari kita baca bersama-sama di dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11. Mari kita sama-sama membacanya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, kita bisa melihat dari sini di mana orang-orang Majus ini mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Emas itu berbicara dengan puji-pujian. Dia mempersembahkan dirinya kepada Tuhan dengan puji-pujian kepada Tuhan Yesus. Dia memuji Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, itu sebagai ucapan iman kita kepada Tuhan. Ya, contohnya nih, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus berkuasa dalam kehidupan kita. Itu sebagai pujian kita kepada Tuhan. Setiap kehidupan kita, ayo kita belajar mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jadi kelas tunas remaja dan kelas pelajar, ketika kita mau mempersembahkan kepada Tuhan, ayo persembahkan setiap pujian kepada Tuhan. Karena ketika kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak Yesus Kristus, kita memuji Dia, menyembahnya, kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Jadi setiap kehidupan kita, ketika kita memuji Tuhan, sikap iman kita kepada Dia, itu bukti kita. Nah, yang kedua itu sebagai apa? Di sana dikatakan apa? Persembahan apa? Yang kedua, mempersembahkan kemenyan. Dia mempersembahkan kemenyan. Kemenyan ini menggambarkan tentang penyembahan dia kepada Allah. Jadi dia menyembah Allah. Tadi sudah memuji dengan iman. Dia datang menyembah Tuhan dengan menaikkan segala doa-doanya. Itu sebagian dari mempersembahkan dirinya. Pujian dengan mulut, menyembah dengan roh. Jadi di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi setiap kehidupan kita datang kepada Tuhan, menyembah dalam roh. Dalam arti begini, kita menyembah tidak hanya sekedar dari mulut kita, tidak hanya sekedar dari apa yang kelihatan dalam fisik, kedengaran dalam fisik, jasmani, bukan sekedar itu, tetapi roh kita pun datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Karena setiap kehidupan kita, ketika kita datang sudah memuji, menyembah Tuhan, apapun yang kita minta tentu akan diberikan kepada setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah orang Majus ini mempersembahkan apa? Mur. Mur adalah sebagai wangi-wangian. Nah, persembahan yang wangi-wangian. Adik-adik ini punya ilustrasi di mana setiap kehidupan kita, ketika mau bertemu dengan dua sahabat, dua teman dengan waktu yang berbeda. Yang pertama, sahabatnya bertemu dengan sahabatnya yang pertama. Dia pakai baju yang rapi, dengan harum, wangi, sedap, ya kan? Dan yang bertemu dengan sahabatnya yang kedua dengan baju yang kumuh, acak-acakan, bau sampah sedikit. Gimana? Kira-kira kita bertemu dengan sahabat yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang lebih enak, lebih suka? Tentunya yang pertama, yang rapi, yang wangi, ya kan? Jadi ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan, itu yang disukakan oleh Tuhan.
apa sih persembahan yang Tuhan sukakan? Di dalam Roma 12 ayat yang pertama di sana sudah jelas dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah persembahanmu yang sejati. Nah, jadi persembahan yang Tuhan suka, Tuhan mau, persembahan kita emang persembahkan tubuh kita, tubuh yang kudus, yang suci, yang berkenan kepada Allah. Jadi ayo adik-adik, kita ketika kita datang beribadah, tidak hanya sekedar dengan mulut kita memuji Tuhan, bersorak bagi Tuhan, tidak hanya sekedar dari roh kita, tetapi dari tubuh kita ini loh. Kita harus mempersembahkan kepada Tuhan. Kita bisa belajar dari orang-orang Majus ini. Ketika dia datang kepada Yesus, dia datang beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Tidak hanya sekedar, tetapi dia mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Dari perkataannya, dia persembahkan kepada Tuhan. Dia setiap tutur kata dalam keseharian. Kita harus belajar di mana sehari-hari kita dalam perkataan kita terus komunikasikan hal-hal yang positif, yang membangun, yang memberikan kekuatan bagi setiap teman-teman kita. Itu salah satu ibadah kita, mempersembahkan kita kepada Tuhan, mempersembahkan setiap suara kita kepada Tuhan. Ya, contohnya juga nih, kita memberitakan Injil kepada setiap jiwa-jiwa. Itu adalah sebuah persembahan dari mulut kita. Dalam roh kita jalin hubungan kita dengan Allah. Kita berdoa pagi, saat teduh pagi, saat teduh malam. Dan mungkin ada waktu-waktu yang khusus buat Tuhan. Itu sebagai persembahan dari roh kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, itu adalah tubuh kita. Kita jangan pernah lewatkan ibadah-ibadah yang ada. Seperti hari Minggu kita sering dengarkan di Ibrani 10 ayat 24-25. Jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi ayo adik-adik semuanya, kita persembahkan seluruhnya buat Tuhan. Karena itulah yang berkenan di hati Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan. Bukti bahwa ucapan syukur kita bahwa Yesus lahir ke dunia ini, tidak hanya di dunia ini, tetapi dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus selalu baru dalam setiap kehidupan kita. Dan ayo kita berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Mari kita sukakan Tuhan dengan mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan yang terbaik yaitu persembahan dalam ucapan syukur, iman kita kepada Tuhan, bahkan tubuh kita. Saat kita datang beribadah pada hari Minggu, Selasa, Rabu, bahkan Sabtu mungkin mengikuti ibadah-ibadah itu, adik-adik persembahkan semuanya itu kepada Tuhan. Jangan hanya sekedar rutinitas beribadah, tapi ibadah tujuannya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Yalah, setiap renungan kita saat hari ini bisa mengubahkan setiap kehidupan kita, memberikan kekuatan baru bagi kita, dan kehidupan kita bisa belajar dari orang-orang Majus ini. Kita akan belajar terus di mana kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Yalah, setiap firman ini bisa menjadi kekuatan baru buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sama kita mengucapkan doa Bapa kami, 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, tunas remaja dan pelajar, ibadah sekolah kita sudah selesai, dan tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.